Bisa nyanyi? Coba nyanyi. Aku memiliki keinginan untuk melanjutkan. Oh, bisa sesuatu begitu. Buktiku bukan bukan dirimu. Aduh, makin parah nih netizen. You must make me ikut cari Kisuman ever Andi betere You must love You what may art Andi word ever Be aprat Arewi item Drifting flying Where is friends What are sing saying Asatere tenote Andi lo kumal yes May love Okay may art Asmetin and baby Nike baby Nike baby Skrumes as mine baby Oh Nike baby No Nike baby Oh Skrumes as mine Sering tertipu dari belakang. Nah ini bener nih guys, bener. Soalnya aku dulu tuh pernah jalan kaki gitu kayak jalan kaki terus itu terus kan biasa tuh ada orang manggil hai dek atau hai cantik gitu kan, terus ada yang manggil hai cantik mau kemana gitu kan, terus aku ngadep ke mereka kayak gitu kan terus tuh pernah kira tadi cewek cantik dia bilang gitu kayak aku kayak sebenarnya dulu tuh sakit hati sih, tapi sekarang ya udah gitu. Begitulah ceritanya. Kalau ini asli guys. Beliau ini adalah pelawak dari Sulawesi Selatan ya, cuma mirip dengan Pak Jokowi. Lagu India bisa lagu mau Aduh. Ya biasa lah bang, pakai jurus lama, kayak yang nggak tahu saya aja. Saya itu kan kalau di demo kabur menyelamatkan diri. Ya beginilah bang, resiko kalau jadi tukang tipu. Aduh, ngeri-ngeri. Gak lihatkah pendukung Pak Prabowo begitu banyak? Kalau bisa pingin Pak Jokowi jadi presiden seumur hidup. Gas. Banyak 58% kan? Itu setengahnya penduduk Konoha. Pasti banyak. Saking banyaknya waktu beliau kampanye kemarin sampai gak kelihatan. Saking banyaknya itu. Terus Pak Jokowi jadi presiden seumur hidup. Boleh, ya boleh aja. Karena negara ini punya dia. Dia mau jadi seumur hidup, mau nanti sampai akhirat, mau anaknya jadi wakil presiden, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau istrinya jadi ntar menteri keuangan, mau pembantunya pun jadi nanti menteri pertanian, atau tetangganya sekalipun nanti jadi menteri kehutanan, misalkan apapun bebas. Ini negara punya beliau yang menentukan semua, siapa saja pejabat yang boleh menjadi siapa saja orang yang boleh menjadi pejabat di negeri ini, bebas, terserah dia. Karena negara ini punya dia. Nah, kita mah bukan siapa-siapa, bebas aja, biarin. Terserah amat Bu. Biarin dia berkuasa selama dia mau. Tapi bukan di sini, bukan di Indonesia. Silahkan Anda menjadi penguasa seumur hidup di sono, di negeri antah berantah. Yang rakyatnya cebong semua. Aduh. Maaf ya.
makan tuh berkelanjutan, RUU ini, RUU itu. Makin kesini makin lucu nggak tingkah mbak-mbak ini. Makan tuh berkelanjutan, makan tuh berkelanjutan. Narasi-narasi receh kayak gini harus dibahas oleh orang yang mempunyai follower 100.000 tanpa dia sadar. Di luar sana juga banyak orang yang mengkritik pemerintah padahal dia bukan anak abah, selalu dides dengan kata-kata, oh nggak terima ya kesalahannya ya, oh masih sakit hati ya, belum move on ya. Sama kayak kata-kata mbak ini. Jadi kayak gini mbak, sebenarnya nggak ada juga yang nyalain Pak Prabowo tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan di pemerintahan ini. Cuman ketika Pak Prabowo jadi juga sama aja, karena program-program dan kebijakan yang akan dibuat Pak Prabowo itu berkelanjutan, sama seperti janji-janji kampanye dia. Bahkan Pak Prabowo juga pernah berbicara di depan warga Majalengka kalau dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Bahkan di depan Pak Jokowi sendiri pun Pak Prabowo berjanji bakal melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowinya sendiri pun berbicara tidak perlu takut pergantian presiden karena presiden berikutnya akan sama melanjutkan program yang ada. Itu mbak. Kalau dibilang programnya apa aja sih? Ya seperti kenaikan UKT yang cuma ditunda nggak dihapus. Ya seperti tapera yang cuma ditunda nggak dihapus. Dan ini pasti bakal dilanjutkan juga kalau emang narasinya berkelanjutan mbak. Mbak juga bilang emang kalau Pak Anies yang menang bisa apa? Kan Pak Anies belum bakal dilantik juga. Gini mbak, itu mbak bilang cuma dari perspektif mbak aja. Kalau Pak Anies yang menang atau Pak Ganjar yang menang, masyarakat masih punya kesempatan untuk menagih janji-janjinya, yaitu perubahan mbak. Merubah dari kebijakan yang menyengsarakan masyarakat menjadi kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Gitu mbak. Cuman kalau Pak Prabowo yang menang mbak, apa yang mau ditagih mbak? Dari awal udah bilang berkelanjutan. Sayang banget sih kalau ada orang yang berbicara politik tok politiknya aja, pernah mau mengangkat masalah-masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia menengah ke bawah. Ya contohnya kayak gini, kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyusahkan masyarakat, dia nggak bakal mau speak up, kecuali ada orang yang mengkritik junjungannya baru dia membela, mengharumkan namanya. Ya gimana ya? Jadi bener ya, yang kaya belum tentu pinter, yang kelihatan merakyat belum tentu memikirkan rakyat, seperti Mbak dan Presiden kita. Yap, begitulah para gerombolan kaum bansos. Memang sangat susah untuk disembuhkan karena virus ngibulnya Pak Jokowi itu sudah ditularkan melalui bansos sehingga dikonsumsi oleh kaum 58% ini, dan pada akhirnya terjangkit virus yang namanya virus ngibul. Akhirnya otak-otak dari kaum 58% akhirnya jadi error. Jadi susah untuk disembuhkan karena sudah terlalu akut dan mungkin sudah akan permanen. Berbagai cara yang dilakukan oleh para netizen bagaimana agar bisa menyadarkan para kaum bansos ini, namun hasilnya tetap nihil. Nah, yang paling menarik adalah parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen dan juga editan-editan. Saya kira semakin kesini netizen semakin barbar, seolah-olah tak ada takut-takutnya sama sekali untuk diciduk. Dan apa yang menjadi kelakuan netizen ini menandakan bahwa begitu kesalnya terhadap apa yang menjadi kepemimpinan Pak Jokowi, kelakuannya, sehingga para netizen atau sebagian rakyat Indonesia rela melakukan hal-hal yang konyol yang membuat harga diri seorang pemimpin seperti Jokowi dan juga Prabowo Gibran tidak ada lagi. Miris, tapi mau bagaimana lagi? Semua yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia atau netizen ini atas dasar kekesalannya karena kepemimpinan Pak Jokowi memang bobrok, dan hasil kemenangan Prabowo Gibran adalah hasil yang sangat menjijikan dan dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan yang saya kira sangat bertentangan dan apa yang menjadi harapan rakyat. Jadi kita bisa nilai bahwa betapa buruknya apa yang menjadi proses pencalonan Prabowo Gibran ini, dan tentu kedepannya pada saat memimpin tentu sudah bisa kita nilai gaya kepemimpinannya seperti apa. Belum saja dilantik sudah amburadul, sudah banyak perubahan-perubahan terhadap program yang
akan ia jalankan, saya kira itu sudah menandakan bahwa di kemudian hari akan lebih parah gaya kepemimpinannya dari Pak D. Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan parodi yang dilakukan oleh para netizen dan juga hasil editannya yang begitu kreatif dan lucu, meskipun sebenarnya ini berpotensi untuk sang penguasa melakukan pencidukan terhadap netizen. Baiklah, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.